Itu dalam kurun waktu berapa tahun Om Andrian? Saya mulai Dari itu hutang ya sampai ke lunas itu? itu kira-kira ya mungkin 3 tahun. 3 tahun ya? Ya, Cepat sekali. 3 tahunan. Iya. Waktu itu 3, asetnya ya. dijual semua enggak bisa Nggak nutup. bisa nutup. Iya. Ya, tadi kan asetnya misal 100, hutangnya 300. Gimana? Dijual semuanya masih utang. Ya, tapi itu yang saya lakukan mulai dari situ sedikit demi akhirnya lunas. Dan itu adalah pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ya ini tadinya saya mesti memuji istrinya Pak Andrian, adik kita Lili itu. Iya. Dari istri pengusaha untuk mendukung suaminya, dia kembali jadi guru bahasa Inggris. Berapa gajinya? Cuma 400.000. Tapi ini yang dilakukan 40.000 dia belum bisa memberikan persembahan, tapi persepuluhan dikembalikan. Iya. Itu membuka langit. Baru mengembalikan loh ya. Baru mengembalikan. Bukan persembahan. Iya, baru mengembalikan dan itu. yang terakhir kan di kelompok yang lama, gereja yang lama, dia bendahara sinode. Artinya persepuluhannya besar sekali. Iya. Karena dia memberi dengan benar gitu loh. Bukan sumbangan. Iya. Nah, itu di luar persembahan ya. Yang persepuluhan itu betul-betul adalah good Milik news. Tuhan. Saya sendiri ngalami yang sama. Iya. Itu perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Ya. By the way Roy, ada pengajaran terakhir. Saya dengarkan seorang pengkhotbah dari Jakarta. Saya tidak mau sebut namanya. Bapak rohaninya ada di Malaysia. Dia bilang gini. Saya mau tanya Roy. Roy kan pengajar ya. Iya. Kita tidak perlu menabur dan menuai. Sebab kita sudah ada di Taman Eden. Di Taman Eden tidak ada menabur dan menuai. Setuju atau tidak? Tidak. Kenapa Pak Roy? Ganti sekarang saya jadi host, kamu yang tak tanya. Kenapa? Setahu saya di Kejadian 8:22 itu selama kita masih ada di bumi itu selalu tetap kita menabur dan menuai. Dalam Kejadian 8 itu ya? Iya, Kejadian 8. Kejadian 8:22, iya. Iya. Sudah jelas Tuhan memberikan apa? Tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Biji itu apa? Benih. Iya. Itu sistemnya Tuhan, menabur benih baru bisa menuai. Karena kita tinggal di bukan lagi era industri, ini sudah era IT. Iya. Kita pikirannya pencet tombol, bukan nanam. Nah, saya lihat Pak Andrian bukan cuma mengembalikan persepuluhan, keadaan membaik. Dia banyak, yaitu saya terus terang hari ini ada ya karena dukungan adik saya. Ya toh. Dia pengusaha, saya yang bagian khotbah. Iya. Iya. Terus bagaimana Om Andrian? Setelah semuanya lunas itu, apa yang dilakukan kemudian oleh Om Andrian? Ya, begini. Jadi saya kan sebagai pengusaha. Iya. Pak Roy mesti nanyakan, usaha boleh utang nggak? Saya punya prinsip gini, hutang itu boleh. Tadi kan kebalik, ya. Hutang 3, aset 1. Iya. Ini saya balik sekarang. Punya aset 3, hutangnya 1. Malah kalau bisa itu harus bebas dari hutang. Firman Tuhan katakan, saya akan berusaha dari punya 30% ya pinjaman, turunkan menjadi 20%. Kalau bisa enggak punya hutang. Itu yang paling benar. Ya. Jadi terus yang kedua itu perlu sebagai ini saya sebagai pengusaha itu hutang produktif itu masih oke dalam usaha. Yang nggak boleh itu hutang konsumtif. Iya. Misalkan ingin beli mobil itu utang itu salah. Punya uang. Nah, terus yang saya juga punya pemikiran bahwa hutang, apa yang disebut hutang? Itu adalah kalau pinjem gak bayar. Itu hutang. Ini dalam usaha. Kalau pinjem punya jaminan tapi bisa bayar, itu belum hutang. Hutang yang gak bisa. Kayak misalkan pajak.
Itu ada orang yang sering saya nggak mau pajak kita harus bayar. Iya. Itu kalau nggak bayar itu hutang. Itu ya. Terus kemudian saya melaku juga usaha ini ya kan pasti ada customer, ada supplier. Ya. Saya memproduksi sesuatu pasti memberi jangka waktu pembayaran. Sehingga jangka waktunya itu ya mesti di backup oleh tadi pinjaman. Ya. Lebih dari itu jangan. Karena itu ada yang istilahnya itu dicagerkan ya atau apa? Ada cadangan. Jadi pasti ini backup, bayarnya ini kita pasti bayar, bisa bayar gitu. Iya. Terus saya memberikan rumus 3S. Pertama, apa itu Marifin? Spend wisely. Spend wisely. Ya. Saya belajar sama istri saya, satu hari uangnya belum banyak, diajak ke Guangzhou. Di situ kan semua murah-murah, tapi kualitasnya jelek kan. Saat itu loh ya, made in China zaman dulu. Itu waktu kita awal tahun 2000 itu loh ya. Istri saya bilang, sudahlah sayang, jangan beli barang ecek-ecek. Kalau dia beli yang bagus, tapi awet. Spend wisely. Ya toh. Yang kedua adalah yang save diligently, untuk cadangan. Save diligently. Nanti saya ceritakan bagaimana saya bangun yang gedung lembah pujian tanpa hutang itu. Yang ketiga, yaitu tentu saja sow, menabur generously. Saya minta pada semua warga kerajaan dari giving generously menjadi gracious steward. Kita nih jadi bendara. Pak Andrian mesti jadi bendara mana-mana. Cuma di gereja kita kan di adik saya kan tidak boleh jadi bendara, tapi pengawas. Itu sakti, pengawas. Jadi saya mau saksikan seperti yang saya Pak Andrian. Prinsipnya sama. Firman Tuhan ini bisa diterapkan. Saya cerita. Dulu waktu kita tidak punya gedung, kita sewa gedung-gedung yang mahal. Hotel-hotel bintang 5. Hotel-hotel bintang 5 di Kuta, di Denpasar. Saya ngambil keputusan, kita pakai gedung pemerintah. Tinggi tapi non AC. Ya ngomel sedikit lah. But I save. Tahun itu saya save 400 juta. Itu tahun berapa? Tahun 95, 96. Sudah uang besar ngomel itu orang. Saya bilang enggak apa-apa. Kita enggak punya cadangan, salah. Lalu Krismon 97, 98. Saya punya cash. Sipet ya. 400 juta. Ada cadangan. Oh iya, buat cadangan. Bank antri. Pak, taruh di tempat kami. 60% 1 tahun. Jadi 5% sebulan. Iya toh? Ya. Lalu ketika membangun, ini prinsip saya. Aku enggak mau utang. In time of crisis, cash is king. Saya ulangi, waktu krisis orang cari cash kan, orang kan tidak punya uang, punya properti tidak bisa jual. Saya beli besi beton, beli apapun bahan kayu, beli apa, saya bilang oke, aku bayar cash. Waduh, diskonnya mati-matian, bukan lagi haircut, headcut. Sehingga kita bangunnya murah dan memang banyak sumbangan. Dan melalui krisis itu dan yang terakhir sampai 16.500 US dollar terhadap rupiah, kita bebas utang sama sekali. Firman Tuhan ini benar. Spend wisely. Save diligently and sow generously. Orang yang belum lahir baru, apa tanda orang lahir baru? Orang belum lahir baru itu selfish, mementingkan diri sendiri. Tetapi ketika lahir baru, mengucap syukur sama Tuhan, hidupnya berubah. Jadi generous. Saya ketemu orang paling pelit, paling medit di zaman Roh Kudus, jadi luar biasa. Kalau sampai sekarang masih pelit, belum lahir baru. Om Andrian sebagai pelaku usaha ya, seandainya kita sudah terjerat dengan hutang, kira-kira apa yang mesti harus dilakukan, Om Andrian? Jadi
untuk bisa bayar hutang. Itu kan mesti mendapatkan keuntungan. Ya. Yeah. Untuk mendapatkan keuntungan itu ya kita harus kerja keras. Tambahan penghasilan ya? Iya, jadi kerja keras. Yang pertama sebetulnya minta hikmat Tuhan. Itu ya. Yeah. Kerja keras, jangan malas. Nek malas, saya waktu pertama kali mulai bangkit itu setiap jam 4 saya bangun. Ya, untuk mempersiapkan bagaimana. Jadi enggak bisa firman Tuhan diberi waktu tidur kalau kita enggak kerja keras. Nanti kita bisa nikmati berkat Tuhan di waktu tidur itu bisa. Ya, setelah Tuhan memberkati kita, hikmat Tuhan ada di dalam kita, terus keputusan-keputusan yang dilakukan adalah benar-benar dari Tuhan, yaitu Maleakhi 3 itu. Tuhan memberikan kesempatan-kesempatan untuk kita bisa beruntung. Iya. Itu yang paling penting supaya bisa bebas. Nah, saya mau tambahkan, Pak Andrian ini trust the Lord and trust the servant of God. 2 Tawarikh 20 bagian akhir. Trust in the Lord your God. Trust in Yahweh your Elohim. Ya, you shall be established. Established nih, mantap ya. Trust in His prophet, you shall prosper. Percayalah pada nabi-nabinya kamu berhasil. Nah, pada saat itu betul-betul krisis karena peternakan babi dimasuki konglomerat. Di mana itu Pulau Bintang ya? Bintan. Oh, bikin besar-besaran untuk kirim ke Singapura. Pasar dalam negeri dihancurkan. Memang dihancurkan. Harganya dijatuhkan. Yang lain pada mati atau kelepek-kelepek semua ya kan? Dia bukan cuma mau ekspor, dia menguasai Indonesia. Kan masih banyak yang makan babi. Tapi pada waktu itu kita hadapi dengan doa puasa. Betul Pak Andrian bilang hikmat. Hikmat Tuhan tuh aneh. Ketika puasa maka kita dapatkan Kejadian 26. Memang adik saya ini lebih kayak Ishak ya, orangnya diam, tidak suka ribut gitu ya. Lalu kemudian Ishak itu menggali kembali sumur-sumur yang digali oleh Abraham. Papanya Pak Andrian seorang pengusaha yang lihat ke depan jauh. Karena itu di Sukapura ya, yang lingkungannya itu sangat kondusif. Ya, airnya bersih. Tapi itu ditutupi batu dan tanah. Saya bilang keluarkan batu sama tanah, jangan dijual. Kalau hari itu kamu jual, kamu rugi besar. Pertama itu warisan papanya. Ya. Kalau yang kedua karena dia insinyur, jadi sekarang punya pabrik itu. Tapi peternakan itu melalui masa paling sukar. Tetapi ketika lewat, wah ya bagus. Tapi waktu itu dia percaya. Saya juga heran. Waktu itu kan saya belum jadi pendeta. Ya, cuma dia lihat perubahan hidup saya. Ya, jadi dia tidak jual. Dia pertahankan dengan segala macam cara dan melalui krisis itu Tuhan menyediakan pesta. Gitu ya. Iya. Juga dalam pembelian pabrik, ekspansi dan sebagainya. Selalu kok ya konsultasi. Terus terang kalau soal bisnis kan dia lebih jauh di atas saya. Tapi hikmat boleh tanya sama selalu. Iya, selalu saya tanya sama kakak saya ini. Kalau saya mau usaha ini itu saya selalu tanya, Bu. Gimana menurut Tuhan? Jadi bukan manusia ya. Menurut Tuhan itu dia kan pasti menguasai akan firman Tuhan. Kita itu doa puasa kita tanya. Jawabannya Kejadian 26. Barulah sampai kepada Beerseba. Batu-batu, tanah-tanah jadi yang non produktif termasuk SDM yang non produktif keluar sendiri. Karena krisis itu. Tinggal yang baik. Amin. Itu salah satu prinsip rohani ya. Doa puasa itu ya. Oh iya. Tanya. Dan juga itu kalau tanya masalah prinsip rohani. Prinsip rohani itu Ibrani 13 ayat 5. Ya, itu cukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Be content yang jangan ini istilahnya. Jangan lebih besar pasak daripada tingan. Jangan lebih besar pengeluaran
daripada pendapatan. Itu prinsip. Ya, Iya. kalau itu kau lakukan, saya yakin cepat atau lambat hutang itu akan turun terus. Kalau sudah terjerat ya. Kalau Iya. bisa enggak utang lagi. Mungkin tips-tips dari Om Andrian seperti apa supaya kita bisa terbebas dari hutang-hutang kita? Ya tadi kan sudah dijelaskan, saya jelaskan. Pertama itu saya mulai bangkit itu kan saya kembalikan perpuluhan. Tingkap-tingkap langit dibukakan. Iya. Kesempatan untuk mendapatkan keuntungan itu ada saja. Itu saya yakin itu Tuhan yang kirim. Ya, contoh saya percetakan itu kan dengan modal nol. Tapi Tuhan bisa kirim orang yang punya percetakan yang mesinnya nganggur sudah 3 tahun. Saya didatangi orang itu. Saya punya mesin ini, kamu mau pakai? Loh, seperti itu bukan dari kepandaian. Itu adalah favor. Ya, di mana kok saya butuh pas ada. Pas ada. Nah, Bapak itu kita menyediakan. Akhirnya mesin itu saya pindahkan karena pakai aja. Saya bilang, loh pakai aja. Ya revisi, jalankan. Ya itu hidup dari itu sampai sekarang. Iya. Tapi sekarang saya sudah tidak menggantungkan itu, saya punya mesin sendiri. Iya. Prinsip begini, kalau kamu bisa dipercaya harta orang lain, baru kamu, jangan lupa semua milik Tuhan ya. Iya. Kamu dipercaya hartamu sendiri. Tapi ada yang ketiga, harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya apa? Faith. Iman itu lebih bernilai daripada apapun. Iya. Ya, jadi kekayaan seseorang itu bukan yang kelihatan ini. Iya. Tapi iman ya. Iman, iya. Dan tentu saja kekayaan nomor 1 ya punya Kristus itu. Iya, amin. Ini mari sebagai closing statement ini kira-kira apa yang mau disampaikan kepada seluruh warga kerajaan untuk episode kali ini? Ya, I learn a hard way to be content. Ya, saya bersyukur punya istri yang selalu merasa cukup. Dia bilang, kamu kok belum merasa cukup sih? Kurang apa baiknya Tuhan sama kamu? Iya sayang. Jadi kita lihat bagaimana mengalahkan greed. Greed itu dalam Kolose 3 ayat 5. Ketamakan itu adalah penyembahan berhala. Kepada siapa? Mamon. Tadi Pak Andrian bilang tentang be content, merasa cukup. Mulai tadi kalau kita lihat benang merahnya itu semuanya adalah merasa puas, merasa cukup. Ya, kenapa orang berzina? Tidak merasa cukup dengan satu istri. Coba ini Kementerian Dalam Negeri mengusulkan yang nikah siri dimasukkan kakak. Men, sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu kan bikin kacau keluarga. Iya. Ya kan? Jadi kita lihat dalam firman Tuhan ini akar dari salah satu segala masalah adalah cinta uang. I-chain. Mesti I-Yesus. Cinta Tuhan Yesus. Cinta Tuhan Yesus. Ya. Jadi sekali lagi nanti saya dorong untuk dengarkan Robert Morris. Lengkap tuh. 10 perintah Allah dilihat dari soal keuangan. Soal keuangan. Ya misalnya do not love material things. Jangan membuat patung apa yang di langit, di bumi, di bawah bumi itu ya. Itu kan material things. Ya, jadi kita lihat kekayaan yang sesungguhnya itu adalah warisan yang daripada Tuhan. Dan warisan kekal yang kita berikan pada anak-anak, inheritance bisa habis. Tapi legacy tidak akan habis. Jadi jangan pernah berutang apapun kepada siapapun. Itu Roy. Amin. Saya mau tambahkan ya. Silakan Wandira. Jadi selain kita itu Tuhan, peranan istri itu sangat penting. Kalau saya sampai hari ini bisa seperti sekarang ini terbebas dari hutang. Istri waktu saya jatuh, dia tidak menjatuhkan saya. Dia membangkitkan. Ayo kamu bisa. Ayo kamu bisa. Istri saya itu yang, karena yang sering kumpul, yang memberi inspirasi kepada saya. Semangat. Itu. Saya penuh dengan kegagalan. Tapi istri saya selalu memberikan dorongan. Encouragement ya. Kamu bisa. Kamu bisa.
itu saya terima kasih punya istri Lili Saputra. Amin. Saya dengar Roy sudah mendekati ya. Ingat pesan kita. Iya, oke. Baik, sebagai yang terakhir, bisakah Om Arifin berdoa bagi kita semuanya untuk menutup episode kita kali ini? Bapak sumber segala kekuatan, kuasa, kehormatan, kemuliaan yang Kau sudah berikan pada putra-Mu, Raja kami Tuhan Yesus. Berikan kepada kami Tuhan hadirat-Mu yang membawa sukacita, yang membawa damai, yang membawa kepuasan itu. Sehingga anak-anak-Mu Tuhan jadi contoh buat orang-orang dunia ini. Bagaimana live yaitu tidak selfish tapi generously. Hamba berdoa dari generous giver menjadi gracious steward yang bisa dipercaya Tuhan. Yaitu harta yang sebenarnya. Berikan joy in giving. Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. You still love the joyful giver. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan khusus kami juga berdoa untuk proyek Gereja City Square di Surabaya. Semuanya akan ditutup dan semuanya akan selesai. Dan seperti biasa Amen. Tuhan, kami akan berkata seperti hamba-Mu Musa. Cukup, tidak usah beri persembahan lagi. Allah kita adalah Allah yang mencukupkan, bahkan melimpahkan. We bless you in the name of all names, nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kepadamu sukacita, damai, dan juga contentment, rasa puas. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Om Arifin, Om Andrian yang sudah berkenan hadir di dalam episode kita kali ini. Yang tentunya sangat memberkati dan sangat memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Tuhan memberkati Om Arifin dan juga Om Andrian. Demikian King the People episode kita kali ini tentang bebas dari jerat hutang. Saya percaya apa yang sudah kita perbincangkan pada episode kali ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Oleh karena itu saksikan terus episode-episode berikutnya di dalam Kingdom Insight His Gift for You.